Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang model konseptual keperawatan jiwa. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu model konseptual keperawatan jiwa? Nah, konseptual ini mengacu pada ide-ide global mengenai individu, kelompok, atau situasi atau kejadian tertentu yang berkaitan dengan disiplin yang spesifik. Oke teman-teman, di sini ada 6 konseptual keperawatan jiwa. Yang pertama ada psikoanalitis. Di sini menjelaskan bahwa gangguan jiwa dapat terjadi pada seseorang apabila ego atau akalnya tidak berfungsi dalam mengontrol kehendak, nafsu, atau insting. Nah, ketidakmampuan seseorang dalam menggunakan egonya atau akalnya ini bisa mendorong atau memicu terjadinya penyimpangan perilaku. Yang kedua ada interpersonal. Nah, kelainan jiwa seseorang bisa muncul akibat adanya ancaman. Nah, ancaman tersebut menimbulkan ansietas atau cemas ya, teman-teman. Nah, sehingga akan timbul adanya konflik saat berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga ada sosial. Nah, seseorang akan mengalami gangguan jiwa atau penyimpangan perilaku apabila banyaknya faktor sosial dan faktor lingkungan yang memicu munculnya stres pada seseorang. Nah, yang keempat ada eksistensial. Nah, gangguan perilaku atau gangguan jiwa terjadi bila individu gagal menemukan jati diri atau tujuan hidupnya, sehingga memicu terjadinya gangguan jiwa. Yang kelima ada terapi suportif. Di sini penyebab gangguan jiwa dalam konsep ini adalah faktor biopsikososial dan respon maladaptif saat ini. Yang keenam adalah medis. Nah, gangguan jiwa ini cenderung muncul akibat multifaktor yang kompleks meliputi aspek fisik, genetik, lingkungan, dan faktor sosial sehingga fokus penata laksananya harus lengkap melalui pemeriksaan diagnostik, terapi zoetik, farmakologi, dan teknik interpersonal. Nah, itu untuk keenam modelnya ya teman-teman yang akan memicu terjadinya gangguan jiwa. Oke, di sini ada asuhan yang kompeten bagi perawat jiwa. Yang pertama, pengkajian bioskososial yang peka terhadap budaya. Yang kedua, merancang dan implementasi rencana tindakan untuk klien dan keluarga. Yang ketiga, peran serta dalam pengelolaan khusus, yaitu mengorganisasi, mengkaji dan menegosiasi, serta mengkoordinasi pelayanan bagi individu dan keluarga. Yang keempat, memberikan pedoman pelayanan bagi individu, keluarga, kelompok, mental, termasuk pelayanan terkait serta teknologi dan sistem sosial yang tepat. Nah, di sini ada meningkatkan dan memelihara kesehatan mental serta mengatasi pengaruh penyakit mental, yaitu melalui penyuluhan dan konseling. Lalu memberikan asuhan keperawatan pada penyakit fisik yang mengalami masalah psikologis dan penyakit jiwa dengan masalah fisik lainnya. Lalu ada mengelola dan mengkoordinasi sistem pelayanan yang mengintegrasikan kebutuhan klien, keluarga, staf dan pembuatan kebijakannya. Lalu di sini ada Community Mental Health Nursing atau yang sering disebut CMHN. Adalah upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa dengan tujuan pasien yang tidak tertangani di masyarakat yang akan mendapat pelayanan yang lebih baik. Awal mula terbentuknya CMHN adalah karena konflik berkepanjangan yang disertai bencana tsunami dan gempa bumi pada tanggal 26 Desember 2004 di Nangroe, Aceh Darussalam. Pasca kejadian tersebut,
Nah, dampaknya masih sangat dirasakan oleh semua masyarakat dengan berbagai kondisi. Untuk menangani masalah tersebut, perlu kita pikirkan serta pelayanan sumber daya manusia, kompetensi maupun biayanya. Nah, oleh karena itu, perlu ada strategi lain untuk memberikan pelayanan keperawatan kesehatan jiwa pada masyarakat dengan menggunakan pendekatan community mental health nursing atau keperawatan kesehatan jiwa komunitas. KKJK merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah-masalah kesehatan jiwa akibat dampak konflik, tsunami, gempa maupun bencana lainnya. Nah, program CMHN yang pertama ada pendidikan kesehatan jiwa untuk masyarakat yang sehat, pendidikan kesehatan jiwa untuk resiko masalah psikososial, resiko jiwa untuk mengalami gangguan jiwa, terapi aktivitas bagi pasien yang gangguan jiwa mandiri, dan yang kelima ada rehabilitasi bagi pasien gangguan jiwa mandiri. Oke, di sini selanjutnya yaitu 4 pilar CMHN atau Community Mental Health Nursing. Yang pertama di sini ada pilar 1, manajemen keperawatan kesehatan jiwa komunitas. Di sini ada 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pilar 2, pemberdayaan masyarakat, yang dimana proses pengembangan potensi pengetahuan maupun keterampilan masyarakat agar mereka mampu mengontrol diri dan melibatkan dalam pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Selanjutnya ada pilar 3, yaitu kemitraan lintas sektor dan lintas program, di mana mempertahankan hubungan dengan profesional dan berbagai sektor lainnya, bertujuan untuk menyelesaikan masalah, menciptakan program baru, dan mempertahankan dukungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang terakhir ada pilar 4, yang dimana di sini manajemen kasus gangguan jiwa. Dimana di sini pendekatan yang digunakan adalah proses keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa, perencanaan tindakan, implementasi, dan evaluasi. Perawat CMHN bertanggung jawab memberikan asuhan keperawatan jiwa komunitas kepada pasien, keluarga, kelompok, dan komunitas secara sistematis dan terorganisir kepada kelompok keluarga yang sehat. Selanjutnya di sini ada peran dan fungsi perawat CMHN yang dimana berperan untuk memberikan asuhan keperawatan secara langsung, pendidik atau edukator, dan juga berperan sebagai koordinator. Selanjutnya di sini ada fokus pelayanan CMHN atau Community Mental Health Nursing pada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama ada pencegahan primer, yang dimana tatanan pelayanan primer dapat menjadi tempat kontak yang paling penting. Sebagian besar orang akan mencari bantuan terkait dengan masalah kesehatan jiwanya melalui pemberian layanan primer. Yang kedua ada pencegahan sekunder, di mana pencegahan sekunder ini diarahkan pada mereka yang telah terkena penyakit. Dan fokus pelayanan keperawatan pada pencegahan sekunder adalah deteksi dini dan penanganan dengan segera masalah psikososial dan gangguan jiwa. Yang terakhir di sini ada pencegahan tersier, di mana pencegahan tersier ini adalah pelayanan keperawatan yang berfokus pelayanan keperawatan pada peningkatan fungsi dan sosialisasi serta pencegahan kekambuhan pada pasien gangguan jiwa.